Oke, kembali lagi di forum Timnas. Jadi langsung aja ya, gua nggak mau bertele-tele. Gua akan bahas tentang eh, pencalonan diri dari dua calon ketua umum PSSI. Yang pertama Pak Erick Thohir, yang kedua Pak Lanyala, dan juga plus waketumnya, calon waketumnya yaitu Ratu Tisha ya, yang sudah pernah juga jadi sekjen PSSI. Yang Ratu Tisha ini yang juga mendatangkan seorang Shin Taeyong ke timnas Indonesia, menjadi pelatih dari timnas Indonesia. Nah, sebelum gue mau bahas dari Pak Erick Thohir maupun Pak Lanyala dan juga pendapat gue tentang mereka, uh, apa saja kelebihan dan kekurangan mereka, gue ingin bahas dulu. Jadi yang namanya ketua PSSI itu dipilih melalui kongres luar biasa yang akan dipilih oleh voters. Ya, votersnya PSSI itu ada 87 totalnya tahun ini. Ya, tahun 2019 itu 86. Jadi lebih satu, ya lebih banyak satu, yang terdiri dari peserta dari ownernya klub Liga 1, Liga 2, Liga 3, Exco PSSI, dan ditambah perwakilan dari asosiasi Liga Futsal dan juga asosiasi dari Liga Sepak Bola Wanita. Ya, jadi itu sebelum kalian menjudge dulu ya voters, hanya orang Exco itu enggak ternyata ya. Ada juga pemilik-pemilik dari klub. Nah, setelah itu pemilihan dari ketua PSSI ini akan dilakukan 16 Februari. Jadi bukan sekarang, bukan dalam waktu dekat, masih sekitar sebulan lagi. Ya, sebulan lagi kongres luar biasa untuk pemilihan ketua umum PSSI akan digelar lagi, yaitu di 16 Februari. Jadi ada beberapa hal yang menarik juga sebelum gue bahas masuk ke calonnya. Yang pertama, Pak Iwan Bule jelas menegaskan dia tidak akan maju lagi, which is menurut gue ya suatu keputusan yang tepat juga dilakukan oleh Pak Iwan Bule untuk meredam lah ibaratnya pressure yang dia dapat. Ya, kemarin sudah mendapatkan banyak tekanan, banyak desakan ya untuk mundur dan sebagainya macam. Kalau dia mencalonkan lagi itu akan menimbulkan keributan lagi. Dan juga ada Iwan Budianto. Pak Iwan Budianto ini juga wakil, kalau nggak salah wakil ketum, itu juga memutuskan untuk tidak mencalonkan diri karena dia bilang tidak etis ya. Make sense karena dia adalah salah satu owner dari klub Liga 1 yang bermasalah kemarin ya, yang berperan penting dalam tragedi Kanjuruhan, yaitu owner dari Arema FC. Nah, maka dari itu dan juga kalau nggak salah ada 3 exco ya, 3 exco yang memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan diri menjadi exco, which is menurut gue keputusan yang sangat tepat ya dari exco ini, bahwa ya lu udah terbukti gagal, lebih baik tahu diri lah, ibaratnya tahu diri. Masuk ke dua calon dari ketua umum. Yang pertama Pak Lanyala. Ini nama yang tidak asing bukan? Dia sudah pernah menjadi wakil ketua umum di 2013 sampai 15, dan di 2015 dia menjadi ketua umum sampai 2016. Dan yang paling berkesan itu adalah ya dualisme dari Liga Indonesia. Ada ISL, Indonesian Super League, yang kita sudah kenal bertahun-tahun. Ada juga yang dualismenya, yang cloningnya, yaitu Indonesian Premier League. Ya, maka dari itu dan di zamannya dia kan Indonesia juga kena ban ya oleh FIFA. Nah, sehingga ya kenangan dari Pak Lanyala ini hanya kenangan buruk kalau menurut gua. Dan dia juga pernah ketangkep oleh KPK karena kasus korupsi. Ya, itu yang membuat gua agak gua agak bingung gitu. Bisa-bisanya Pak Lanyala tetap mau menjadi ketua umum PSSI dengan torehan yang sangat buruk tersebut, dengan riwayat yang sangat buruk tersebut. Sebenarnya kalau kita berkaca dalam pemilihan pemimpin, biasanya calon pemimpin yang punya pengalaman di organisasi tersebut, sudah pernah menjadi waketum atau apa, itu punya benefit ya, kalau tidak ada tidak ada hasil-hasil negatif pada saat dia menjadi bagian dari organisasi tersebut. Nah, ternyata yang menjadi pembeda adalah Pak Lanyala pada saat dia menjadi ketum PSSI, hal buruk yang terjadi kepada sepak bola Indonesia. Ya, hal buruk yang terjadi pada saat dia memimpin. Maka dari itu
kesannya ini buruk. Jadi gue juga agak bingung, agak takjub juga dengan Pak Lanyala berani sekali untuk bisa maju lagi sebagai calon dari ketua umum PSSI. Nah, yang kedua, Pak Erick Thohir datang dengan wajah baru, tidak pernah terlibat dalam PSSI, tapi sangat berpengalaman di dunia sepak bola. Dia menjadi owner dari Inter, sekarang dia juga pegang Oxford kalau nggak salah ya, Oxford United. Terus dia juga pernah menjadi kemarin pada saat tragedi Kanjuruhan, dia pun yang diutus oleh Pak Jokowi ke FIFA, bertemu langsung dengan Infantino. Dia juga yang menjadi panjang lidah dari Pak Jokowi. Jadi ya kalau gue bilang Pak Erick Thohir kalau soal sepak bola, gue yakin dia lebih mengerti, ya 2 kali lipat 3 kali lipat lebih mengerti daripada Pak Lanyala, mohon maaf ya. Tapi apakah dengan Pak Erick Thohir dengan wajah baru, dengan harapan baru, didukung kemarin pada tadi ya lebih tepatnya pada saat dia mencalonkan diri, mendaftarkan diri, didukung oleh banyak sekali aktor ya, owner klub juga, ada kayak Raffi Ahmad, Atta, ada Kaisang, dan juga ada salah satu exco juga, ada Hasani Abdul Ghani di situ, Pak Hasani Abdul Ghani. Dan ya kelihatan dukungan itu sangat banyak ya. Dan Pak Erick Thohir juga bilang bahwa ya butuh nyali untuk memberantas orang-orang kotor, tangan-tangan kotor, dan which is sangat betul menurut gua ya. Tapi yang namanya politikus ya kita tahu sendiri, mereka selalu menjanjikan hal-hal yang sangat mewah kepada kita, hal-hal yang sangat bersih, hal-hal yang sangat menggiurkan, tapi kan belum tentu itu menjadi terrealisasi nantinya pada saat dia menjadi pemimpin. Maka dari itu ya, apakah gue jamin gue percaya Pak Erick Thohir 100% bersih? Gue pun tidak yakin ya. Tapi at least menurut gue Pak Erick Thohir layak diberikan kesempatan ya. Dan gue lebih setuju bahwa Pak Erick Thohir yang menjadi ketua umum dibandingkan Pak Lanyala, karena Pak Lanyala sudah terbukti track recordnya buruk. Jangan memberikan kesempatan yang sama terhadap mantan koruptor. Kalau diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan yang sama, maka dia akan melakukan hal yang sama. Sesimpel itu. Lu tidak bisa mengharapkan ya hasil yang berbeda dari orang yang sama. Itu yang menurut gua harus menjadi pemikiran dari, dan which is menurut gua klub-klub juga sadar lah dengan kasus-kasus di akhir-akhir ini. PSSI bermasalah sekali, Liga 2, Liga 3 stop. Itu menurut gue menjadi pukulan telak bagi PSSI, dan klub itu harusnya bisa lebih sadar ya bahwa butuh revolusi total menurut gue dari PSSI ya. Jadi gue sih lebih prefer bahwa Pak Erick Thohir diberikan kesempatan walaupun belum tentu bersih 100%. Nah, sebenarnya kalau itu sudah lewat, kebaikan keburukan dari kedua-duanya sudah gue sebutkan. Nah, lantas kalau salah satu dari dua ini, entah siapapun yang terpilih, apa yang mereka harus lakukan? Ini kan menjadi persoalan penting juga. Apa nextnya untuk Indonesia, sepak bola Indonesia? Yang pertama jelas, kompetisi ini harus, menurut gue harus dibersihkan. Ya, kompetisi harus dibuat sebagus mungkin, sesistematis mungkin. Contoh liga-liga ASEAN yang lebih canggih, Malaysia pun lebih canggih menurut gue. Itu yang harus dibereskan dari liga. Jangan cuma Liga 1-nya doang. Liga 2, Liga 3, Liga Akademi kalau perlu, Liga Wanita, semua harus lebih diperhatikan. Karena apa? Ini pondasi bagi sepak bola kita. Pemain timnas kita ini banyak dari liga-liga ini. Kalau liga-liga ini aja tidak diperhatikan, bagaimana kita mau menghasilkan pemain sepak bola yang berprestasi, pemain sepak bola yang gemilang, yang bagus. Ya kan? Dibutuhkan kompetisi yang proper dari junior sampai Liga 1. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihkan semua exco. Gua rasa maybe dari exco tuh ada berapa ya? 17 ya kalau nggak salah. Bentar, gue cek. Exco itu ada belasan. Gue lupa exco berapa ya. Itu harus dirombak total menurut gua ya. Kalau perlu sebagian besar digeser, sisain yang benar-benar ngerti, paham satu visi dengan Pak Ketum tentu saja ya dari exco. Yang ketiga jangan sampai deh ada kejadian yang terulang-ulang dari masa lampau ya, yang karena kesalahan regulasi dan sebagainya, jam tayang itu diberes-beresin kalau menurut gua.
ya. Dan itu tugas, bukan hanya tugas ketua umum, makanya gue bilang exco-nya itu harus ikutan bener, harus benar-benar orang bersih. Supaya apa? Supaya enak, bukan hanya tanggung jawab dari ketua umum, tapi semua exco pun menjadi satu tubuh. Ya namanya PSSI, liga itu harus jadi satu tubuh untuk sepak bola Indonesia yang jauh lebih baik menurut gue. Ya jadi itu jangan sampai lah kayak tragedi Kanjuruhan, terus dualisme itu, aduh jangan sampai terulang lagi. Ya belajar dari kesalahan masa lalu supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang terakhir menurut gue adalah ya kalau gue bilang apa ya, jangan terlalu kayak exco PSSI dulu, mementingkan hasil timnas kita harus juara. Kalau nggak juara kesalahan pelatih. Itu pemikiran kuno serius. Kalau kita masih berpikir seperti itu, ya yang namanya hasil itu berasal dari proses, berasal dari perjalanan, berasal dari suatu fondasi yang jelas, dan itu sedang dibangun oleh Sinteyong. Mungkin hasilnya nggak dalam waktu dekat, tapi nanti ketika kita sudah memenuhi hasilnya, kalau ini berjalan dengan baik ya tentu saja, itu baru kerasa nih proses. Oh dulu Sinteyong seperti ini membangun fondasi, oh kita rasakan hasilnya sekarang. Ya jadi kemarin sampai salah satu exco komentar, Sinteyong udah out aja lah, orang gagal jadi juara AFF. Bukan seperti itu cara mainnya, ya bukan seperti itu. Kecuali lu ketua FA-nya atau exco FA-nya Brazil, baru lu boleh bilang kayak gitu, karena mereka sudah proper. Sedangkan Indonesia jauh dari kata proper, bahkan untuk ASEAN. Ya jadi banyak sekali yang perlu dievaluasi, banyak sekali yang perlu dibenahi dari atas ke bawah. Itu penting sekali untuk dibenahi oleh oleh siapapun calon ketua umum dan siapapun calon exco, siapapun yang akan menjadi exco PSSI. Semoga gue bilang harus bersih ya, supaya ya udahlah kita progres lah, jangan sampai mandek karena ada 1-2 oknum yang terus berpikir seperti itu, berpikir pesimis, berpikir instan, berpikir kuno, bahkan ada yang merusak. Nah itu jangan sampai ya. Oke, segitu dulu dari gue. Salam sepak bola.